Pernah terpikir nggak sebenarnya apa yang berlangsung di otak kita saat kita sedang belajar? Bukan cuma sekedar menghafal, tapi saat sebuah pemahaman baru tiba-tiba terasa nyambung, seperti ada momen, aha, dulu belajar sering dianggap sederhana perubahan perilaku. Misalnya, yang kemarin kita belum bisa naik sepeda dan naik sepeda motor, sekarang kita sudah bisa mengendarainya, yang berarti ini sudah dianggap belajar. Ini masuk akal, tapi ternyata prosesnya tidak sederhana itu. Sekarang kita akan mencoba melihat lebih dalam ke dalam kotak hitam pikiran manusia dan memahami bagaimana teori belajar kognitif menjelaskan proses luar biasa tersebut. Untuk memahami ini, kita perlu lihat dua pendekatan besar dalam psikologi yang punya pandangan berbeda. Pertama, behaviorisme yang menganggap bahwa belajar itu sederhana, ada stimulus dan juga respons. Kalau perilaku berubah, berarti sudah belajar. Sementara kognitivisme melihat lebih dalam, bukan cuma tindakan, tapi proses berpikir di baliknya. Mari kita masuk ke teori kognitif yang pertama, yaitu psikologi Gestalt. Pendekatan ini menyoroti satu momen ketika pemahaman muncul secara tiba-tiba. Kita bayangkan jika sedang mendengar lagu yang asing, yang terdengar berantakan di telinga kita. Namun begitu kita tahu liriknya, tiba-tiba semuanya terasa nyambung dan setiap nadanya langsung terasa jelas. Padahal yang tadinya kita sama sekali tidak tahu berubah, tiba-tiba berubah menjadi paham. Itulah yang kita sebut dengan insight. Momen ketika yang tadinya membingungkan, tiba-tiba terasa jelas dalam sekejap. Insight ini bukan hasil dari hafalan, tapi muncul saat informasi yang kita punya akhirnya terhubung. Insight ini sangat membutuhkan pengalaman sebelumnya, bukan sekedar menunggu. Selanjutnya adalah psikologi John Piaget. Dia memberi kita sebuah peta tentang gimana cara berpikir kita tumbuh, mirip seperti kita membangun rumah tahap demi tahap. Menurut Piaget, pikiran kita menyusun informasi ke dalam folder mental dan disebut skema. Pas ada informasi baru, ada dua cara kita mengolahnya. Yang pertama, asimilasi. Pas informasi baru itu cocok sama folder yang sudah ada di kepala kita, ibaratnya kita sudah punya rak sepatu khusus sepatu bola, maka saat kita membelinya, kita tinggal menaruhnya saja di sana dan selesai. Yang kedua, akomodasi. Nah, kalau di sini informasinya kalau nggak cocok, kita terpaksa mengubah folder lama atau bikin folder baru. Yang seperti kalau kita diberi buku resep masakan, tidak mungkin kita taruh di rak buku novel. Begitu juga pikiran kita yang akan beradaptasi. Jadi, apa gunanya teori ini buat kita? Teori kognitif ini mengubah total cara kita memandang belajar. Ini bukan proses pasif di mana kita cuma terima info dari luar, tapi proses internal yang aktif banget. Kita secara sadar membangun sendiri pemahaman kita tentang dunia. Sekarang coba kita pikirkan cara kita belajar selama ini. Apakah sering mengalami momen insight atau yang proses asimilasi dan akomodasi ala Piaget yang pelan namun pasti. Memahami ini bisa jadi akan mengubah cara kita belajar dan berpikir ke depannya untuk selamanya. Saya Muhammad Asri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.